Halo sahabat, pada hari ini saya berada di daerah Salatiga. Nah, di daerah Salatiga ini ada satu daerah juga, desa apa ini ya namanya ya? Noborjo. Desa Noborjo, ada stable, terus banyak kuda. Saya bareng sama dua rekan saya ini, Mas Aan dan Mas Rizky, pemilik kuda, penghobi kuda. Ini kuda-kudanya kuda-kuda balap ya? Iya, Kuda-kuda balap. Apa pernah naik kuda balap juga, Mas Rizky, Mas Aan atau enggak? Enggak, kalau Enggak. balap Jadi, ada joki tersendiri. ada joki tersendiri ya. Tapi kalau untuk terkait kuda memang udah tertarik sama kuda itu udah berapa lama? Udah dari kecil, dari kakek udah pelihara kuda. Jadi kakek sudah piara kuda. Piara kuda. Dan dari dulu kudanya khusus kuda balap atau kadang-kadang ada kuda tunggangan yang lain? Balap sih. Kuda balap. Oke, nanti kita akan bahas tentang perkudaan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan seperti apa sih kalau kuda itu secara lebih detailnya, apakah kuda punya personality atau tidak kan gitu. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, nanti akan temenin saya lah ya untuk bahas-bahas kuda ini. Saya sama sekali awam nih tentang kuda. Nanti mungkin pertanyaannya takutnya silly atau apa, mohon diarahkan gitu. Oke. Yuk kita lihat lebih lanjut di dalam. Jadi kalau kuda itu dipilih itu misalnya untuk balap ya. Dipilih itu karena kelihatan posturnya apa yang utama, ciri-ciri utamanya apa? Posturnya sih biasanya. Posturnya. Nah, yang dia tidak cacat ya posturnya, terus proporsional, maksudnya antara depan sama belakang tuh seimbang, kaki-kakinya juga tumpuannya bagus, kakinya nggak ada yang cacat, terutama kaki ya, dia vital, karena terus di lutut sendi itu normal, nggak ada yang bengkak atau bekas benjolan apa, karena kan dia nanti sangat vital itu. Terus setelah itu bentuk badan kan kuda ada yang asli agak kurus, ada yang agak tebel gitu kan kayak orang. Itu kalau terlalu kurus juga nggak baik, kalau terlalu over gitu ya nggak baik. Jadi yang Kaki lurus gitu, kakinya lurus atau nanti memang kayak radi O atau X itu ketahuan ya? Iya, nggak boleh O, nggak boleh X, harus lurus. Depan sama belakang tuh harus seimbang. Dan kayak ciri-ciri misalnya dari kuping atau apa gitu, yang kuda yang Yahut tuh kalau kupingnya tegap atau apa itu enggak ya? Telinga harus sinkron ya, dia kalau gini kan dia harus, kan ada kuda yang telinganya enggak. Yang satunya turun, yang satunya naik. Ya, bagus gitu. Kalau kayak dari warna untuk pacu nggak terlalu mempengaruhi ya? Nggak mempengaruhi. Tapi Selera owner masing-masing. Tentang mitos kuda hitam yang full black itu akan lebih susah diatur, itu benar nggak sih, kayak black stallion gitu? Enggak sih, kalau untuk pacu enggak, karena kan banyak kan di pacu itu kuda udah dari kecil udah dipegang manusia kan, beda nggak yang di alam liar, mungkin saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk yang pacu ini sendiri kan dari kecil udah dipegang-pegang orang, jadi ya nggak ada perbedaan sih mungkin temperamen itu cenderung bawaan aja, keturunan. Kuda itu ada kutunya nggak? Ada. Kutunya yang di rambutnya atau yang di badan? Badan. Kutu ada kutunya. Makanya itu kalau perlu. bulu masih panjang-panjang nggak terawat kan kuda bisa kutuan juga. Kutunya bukan kutu anjing, bukan kutu kucing, beda kan? Beda ya. Kutunya khusus kutu kuda. Tapi itu pasti hilang kalau dikasih obat kutu ya. Iya. Jadi kalau kuda balap ini aslinya kuda apa? Kuda Sumbawa atau kuda Jawa atau kalau kuda di Australia? Indonesia ini awalnya kuda Sumbawa awalnya, terus nanti dipersilangkan sama kuda asli thoroughbred ya, namanya rasnya dari Inggris itu ya, thoroughbred ya, nanti dipersilangkan keluar anak pertama, generasi pertama, jadi nanti disilangkan lagi sama ras murni thoroughbred lagi, keluar generasi kedua dan seterusnya sampai generasi ketiga apa keempat. Setelah ketiga apa keempat itu udah dibilang standar kuda Indonesia. Jadi kita sampai cari mutu mendekati kuda thoroughbred tersebut, tapi tetap dari bibitnya itu kuda yang dari Sumbawa. Jadi asli Indonesianya nggak hilang gitu loh. Katakanlah ada rasnya dari Indonesia nggak hilang. Jadi tingkat adaptasi juga kan, kalau kuda Eropa kan 4 musim ya, kalau di sini cuma 2 musim. Kalau kita ambil kuda langsung dari sana ke sini mungkin kesulitan dalam adaptasi iklim ya. Terus berarti ini kuda balapnya awalnya ras dari Sumbawa, terus di crossbreed sampai akhirnya standarnya udah ada standar tertentu kan? Iya, udah ada standar tertentu.
Tapi kalau misalnya kuda Sumbawa sendiri dia nggak dipakai buat pacu kan? Kalau di sini? Kalau di sini enggak dipakai pacu. Tapi kalau di daerah Sumbawa ya. Kuda itu warnanya ditentukan karena indukannya warnanya kuning, orange, putih, atau bisa juga yang indukannya warna. Ini apa warnanya ini? Ini merah. Nah, warna merah ini anaknya pasti merah atau bisa beda-beda? Bisa beda tergantung dari keturunannya, gennya juga kan ada. Jadi mama ada kuda ini kakeknya merah ya, nanti itu ada yang warna putih dari moyangnya, bisa aja nanti keluar seperti itu. Tapi kebanyakan tetap perpaduan dari pejantan sama induk juga ada garis keturunannya. Jadi seandainya jantannya merah, betinanya merah, itu anaknya bisa juga ya, hitam atau putih karena dari kakek-kakeknya ada. Ada. Gitu. Warna kuda sendiri itu secara umum saya paling sering lihat kuda warnanya seperti ini, warna merah ini. Tapi kalau sebenarnya kuda macamnya apa sih basis warnanya itu ada nggak kayak basis warna? Ada warna kalau ini merah ya. Kalau seperti itu berarti jeragem. Jeragem jeragem agak ke hitam-hitaman gitu, jeragem merah ke hitam-hitaman jeragem. Terus ada yang warna napas. Nah, terus ada lagi yang putih sama yang hitam. Ada nggak yang perpaduan di antara? Jadi memang kayak keemasan gitu ada. Kayak namanya kalau di sini disebut bopong ya namanya. Kalau yang belentang-belentong ada nggak? Maksudnya belang ada. Belang gitu. Ada juga. Itu juga keturunan juga. Kalau nggak ada rasnya itu susah biasanya. Pernah ketemu sama kuda albino nggak? Kuda albino Pernah lihat atau nggak? pernah sih, cuman jarang ya. Iya. Kalau di khusus kalau persilangan di Indonesia ini jarang, tapi kalau ras lain banyak sih kuda albino. Nah, terus pemeliharaan kuda, dia itu mulai hamilnya berapa lama itu di kandungan? Kuda itu 11 bulan, jadi lahirnya itu biasanya 11 kurang 2 minggu apa 11 lebih 2 minggu. 11 bulan kawin, anaknya mungkin nggak lebih dari satu? Ada yang 2 kembar. Oh bisa 2? Bisa. Tapi rata-rata 1? Rata-rata 1. Rata-rata 1, hamilnya 11 bulan. Begitu lahir, dia nyusu sama indukannya kan? Ya, sampai berapa lama? Itu dia 1 jam, kuda kan biasanya udah berdiri paling lama paling 2 jam lah. Iya. Kalau lebih dari itu mungkin ada gangguan dia biasanya. Setelah itu dia alamiah ya, dia cari susu induknya kan, nyari lah. Itu nanti biasanya dipisah itu 4 sampai 6 bulan. Dia menyusu tuh karena dia baru mau mulai makan makanan selain susu itu 3 bulan, di atas 3 bulan biasanya. Nah berarti kalau itu tebakan saya ini berarti kuda maksimal bisa beranak mungkin maksimal setahun 2 kali ya? Atau sekali kan 11 bulan dia. Oh iya, 11 bulan. 11 bulan yang lalu, terus nanti 4 bulan sampai 6 bulan bisa dipasang. Ya, Jadi 1 tahun ya sekali masa beranaknya ya? Ya, sekali masa beranak. Sekali. Dan dia berhenti produksi beranak itu setelah usia berapa? Itu tergantung perawatan sama kalau bekas pacu ya semua betina itu tergantung dulu dia waktu pacu itu ada obat-obatan atau apa mungkin yang dikonsumsi sehingga mengganggu kandungan biasanya ada. Tapi kalau murni buat sehat itu sampai 20 tahun bisa. 20 tahun masih bisa. Rata-rata berarti setahun satu. Cuman usia idealnya ya dia antara setelah 4 tahun itu 4 tahun sampai 15 tahun lah dia ideal. Artinya kalau pelihara kuda, misalnya ada orang berpikir mau investasi di kuda nih, beli kuda, lalu sudah mulai produksi di tahun keempat sampai ya tahun 15 ya. Berarti bisa punya anak sekitar ya 10 lah ya. Ya 10 kalau dia benar-benar produktif 10 bisa. Jadi setiap tahun dia jadikan setelah lahir itu dia nanti 2 minggu atau sebulan paling lama itu bisa kawin lagi. Iya. Bisa kawin lagi karena ada birahinya, siklus birahi kuda kan. Loh kalau anaknya masih nyusu enggak apa-apa dia kawin? Enggak apa-apa. Tapi nanti kebutuhan makannya kalau kuda dalam kandang gitu ya kita lipatkan kan karena dia nanti buat yang di dalam sama nyusui dia sama. Bisa menyusui sekaligus lagi hamil. Iya, bisa. Oh, nah ini yang saya nggak tahu lagi nih. Saya pikir kalau saya nggak bandingin sih, cuma kalau saya tahu kalau kucing biasanya pas nyusuin ya nggak hamil, nanti begitu stop nyusuin dia kawin baru dia mau. Bisa. Jadi sebulan itu setelah itu kan 2 minggu nanti birahi setelah lahiran. Dia 2 minggu sama nanti 40 hari itu dia birahi lagi. Paling lama sebulan lah kalau 2 minggu sampai sebulan. Nah itu bisa kawin lagi kalau kandungan memang sehat dan kuda nggak ada masalah. Itu bisa kawin lagi nanti dan bisa isi lagi, bunting lagi. Ketika lahiran dia itu prosesnya ya kalau secara alami kan proses alami lahiran ya. Tapi kalau sesar pernah nggak? Sesar. Kuda di sesar. Ya ada sih pernah, biasanya dia nggak bisa. Nah tapi kebanyakan udah mati di dalam duluan anaknya.
Ketika mati di dalam, indukannya terancam mati juga nggak? Ya terancam mati. Kalau udah gitu ya kayak kita mikirnya pilih salah satu aja habis itu biar dikeluarin. Ya anak yang mati biasanya ketahuannya dari mana? Dokter hewan atau apa? Nggak, Atau? dia nanti bisa kayak abortusan keluar sendiri anaknya. Terkadang ada yang udah terlahir udah 11 bulan gitu, kalau udah nggak sehat keluar dia udah posisi lemas terus meninggal. Ada yang udah meninggal dari dalam langsung keluar sendiri bisa. Ya sahabat, mungkin sampai di sini ngobrolan kita sama Mas Rizky, Mas Aan, dan Mas Irhas tentang kuda, mulai dari milih kuda seperti apa, perawatannya seperti apa, terus tingkat kesulitannya dan cara naik kuda tadi diajarin juga sama Irhas. Terima kasih udah ngajarin saya. Tadi awam sekali saya sampai akhirnya jadi tahu ternyata kuku kuda itu tumbuh setiap bulan, maka sepatunya ganti. Saya pikir sekali pakai sepatu untuk seumur hidup, saya baru tahu sekarang. Mungkin sahabat juga ada yang jadi tahu karena obrolan kita tadi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan mohon untuk di-subscribe, lalu di-share, juga ada like dan komen. Komen itu penting juga buat kita untuk membuat video yang lebih bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Salam.